4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Halo sahabat hebatku, di kota manapun kalian berdomisili saat ini dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Sahabat hebatku, pernah gak sih kamu itu merasa kayak ada dua suara di dalam dirimu yang terus-menerus berdebat? Yang satu bilang, ayo maju, kamu pasti bisa. Tapi yang satu lagi tiba-tiba nyeletuk, ah ngapain, ntar pasti juga gagal kamu. Tenang, kamu itu tidak sendirian, you are not alone. Dulu aku juga sering perang batin seperti itu, setiap hari bahkan. Rasanya itu capek, bukan karena dunia luar, tapi karena diriku sendiri. Sampai suatu hari aku duduk sendiri, diem dan menyadari konflik terbesar itu ternyata bukan sama orang lain, bukan dari orang di luar sana, tapi konflik terbesar itu sama diri kita sendiri. Seperti itu teman-teman. So, welcome back di channel penuh motivasi ini, tempat di mana kita belajar bersama, tempat kamu pulang untuk belajar mencintai diri sendiri, menghadapi luka, dan bangkit dari versi terbaikmu. Di video kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang sangat powerful banget bahkan menurut aku, yaitu cara mengelola konflik dalam diri kita sendiri. Bukan cuma teori, tapi melainkan kisah nyata, refleksi di dalam diri, dan langkah-langkah praktis yang bisa kamu pakai. Mulai kapan? Mulai hari ini juga. So, siapkan hati kamu, jangan cuman pakai telinga, melainkan hati kamu juga. Buka pikiran kamu, dan yuk kita mulai perjalanan mengenal diri lebih dalam lagi. Karena saat kamu bisa damai sama dirimu sendiri, dunia pun akan terasa jauh lebih ringan. Pernah suatu malam aku itu duduk di ujung tempat tidur. Kamu bisa bayangin kan? Malam duduk di ujung tempat tidur, semua lampu tuh sudah aku matiin. Jadi kondisinya gelap. Cuma temaram dari jendela di luar sana, lampu traffic di luar sana. Tapi pikiran di kepalaku itu justru sangat terang benderang. Ada rasa yang campur aduk, ada rasa marah, dan entah ke siapa nggak paham. Karena kecewa, mungkin kecewa di masa lalu. Ada rasa kecewa itu pada diriku sendiri, dan sedih yang nggak bisa dijelaskan. Entah itu rasa apa tepatnya. Saat itu aku sadar, bukan orang lain yang membuat aku itu lelah, bukan orang lain yang membuat aku resah. Aku lelah karena terus berperang di dalam diriku sendiri. So, konflik dalam diri itu sangat nyata. Kadang kita bisa bilang sama orang lain, aku baik-baik aja kok, gak apa-apa. It's okay, I'm fine. Padahal di dalam hati kita sedang bertarung habis-habisan antara ingin menyerah dan mencoba lagi, antara ingin memaafkan dan terus mengungkit-ungkit lagi, antara menerima diri atau terus membandingkan dengan orang lain yang menurut kita lebih sempurna dari kita. Dan inilah kenyataannya, jika kita tidak belajar mengelola konflik dari dalam diri kita sendiri, maka kita akan jadi musuh. Musuh bagi siapa? Musuh bagi diri kita sendiri. Karena di sanalah akar semua keputusan hidup berasal. Saat batin kita damai, kita bisa memilih, tentunya dengan pikiran yang lebih jernih. Tapi kalau batin kita kacau, kita cenderung bereaksi, bukan merespon. Kita seringkali mudah marah, mudah tersinggung, gampang emosi, dan sepertinya sedikit-sedikit senggol bacok, sering menyakiti orang yang sebenarnya ingin banget kita sayangi,
tapi kita malah justru menyakitinya. Belajar memahami emosi itu bukan menekannya. Mengelola konflik di dalam diri itu artinya seperti apa? Artinya kita belajar memahami emosi, bukan justru menekannya. Kita belajar mendengar suara hati kita sendiri, bukan hanya teriak logika. Kita belajar berdamai dengan apa? Dengan luka lama, bukan justru pura-pura lupa. Terus di sini ada nggak sih manfaat positifnya? Ada teman-teman. Apa manfaat positifnya kita mampu mengelola konflik diri kita sendiri? Yaitu ketentraman batin. Hidup terasa jauh lebih ringan karena tidak ada lagi perang diem-diem. Di mana? Di kepala kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. So, kejernihan dalam mengambil keputusan itu kita bisa berpikir jauh lebih rasional, tidak dikendalikan oleh amarah ataupun ketakutan yang tidak terselesaikan. Hubungan yang jauh lebih sehat ketika damai dengan diri kita sendiri. Kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan kita pada pengakuan orang lain, pada validasi orang lain. Kita dapat meningkatkan kepercayaan diri, self-confidence. Kita mulai mengenali dan menghargai siapa diri kita yang sebenarnya, bukan versi yang dibentuk dari rasa takut atau yang timbul dari rasa luka. Meningkatkan fokus dan produktivitas. Pikiran yang tenang itu adalah rumah bagi ide-ide besar dan aksi yang konsisten. Dampak negatifnya jika tidak diolah, ada dampak negatifnya jika kita tidak punya kemampuan untuk mengelola damai dengan diri sendiri ini, konflik dari dalam diri kita. Kita terasa overthinking, dan overthinking yang sangat melelahkan. Setiap keputusan akan jadi beban karena selalu ada pertarungan. Selalu ada pertarungan harus atau jangan, yang tidak pernah ada ujungnya, tidak pernah ada selesainya. Kemudian ledakan-ledakan emosi yang tidak terkontrol. Rasa marah bisa muncul tiba-tiba aja, tidak ada sebabnya, karena luka lama yang belum sembuh. Tiba-tiba tantrum ataupun mood swing emosional. Dipicu sedikit aja, ya sudah pasti senggol bacok. Hubungan sosial akan jadi rusak. Kita jadi defensif, merasa diserang. Padahal yang menyakiti adalah pikiran kita sendiri, bukan orang lain. Diri kita sendiri yang cenderung sensitif. Sedikit-sedikit kita merasa kayak kita diserang. Padahal itu adalah pikiran kita sendiri. Kemudian kita akan jadi sulit untuk bertumbuh. Konflik dalam diri yang tidak dikelola atau kita tidak mampu mengelolanya bisa menahan kita untuk berkembang. Karena apa? Karena selalu ada rasa takut untuk gagal, karena selalu ada rasa takut untuk ditolak atau tidak cukup baik untuk melakukan sesuatu, selalu minder, ya, tidak percaya diri. Kemudian bisa juga depresi dan burnout. Ketika terlalu lama kita memendam, tubuh dan pikiran pun akan ikut tumbang. Jadi ini sangat menguras tenaga. Hendaknya setiap dari kita mampu mengendalikan konflik dari dalam diri kita sendiri. Akhirnya kita semua akan sampai pada satu titik di mana kita akan sadar, damai itu bukan ketika semua masalah itu telah selesai, tapi ketika kita berhenti berperang dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain. Jadi mulai hari ini, mulailah sayangi dirimu sendiri, peluk dirimu, dengarkan isi hatimu, damailah dengan segala luka masa lalumu, dan beranilah
untuk menyembuhkan luka-luka lama dengan cara melepaskan dan mengikhlaskannya, mulai hidup baru yang lebih positif. Karena hidup ini bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Kemampuan mengelola konflik dari dalam diri, apa sih maknanya? Dulu aku pernah berpikir musuh terbesarku itu adalah orang-orang yang pernah meremehkan aku, atau keadaan yang selalu saja terasa tidak adil bagiku, atau mungkin masa lalu yang tidak bisa aku rubah. Tapi setelah aku melewati banyak hal, aku baru sadar musuh paling berat itu bukan di luar sana, bukan orang lain, bukan siapa-siapa. Dia ada di sini, ada di dalam diriku, ada di dalam diriku sendiri yang setiap hari mengkritik, setiap hari menghakimi, setiap hari meragukan, dan kadang-kadang mematahkan ide-ideku, kadang-kadang mematahkan semangatku tanpa aku sadari. Siapa dia? Bukan orang lain, tapi diriku sendiri. Aku bangun pagi dengan niat berubah, tapi siang hari aku sudah dihantam oleh rasa takut gagal. Oleh siapa? Oleh pikiranku sendiri. Aku ingin mencoba hal baru, tapi suara di dalam kepalaku sungguh sangat berisik. Ngapain? Kamu siapa? Emangnya kamu bisa? Emangnya kamu siapa? Aku ingin memaafkan orang lain, tapi ternyata aku belum mampu memaafkan diriku sendiri. Itulah konflik batin yang sesungguhnya, dan butuh waktu lama sampai pada saatnya aku belajar satu hal penting. Mengelola konflik dalam diri bukan berarti menghilangkan semua rasa negatif, tapi belajar berdamai dengannya. Jadi, dalam kehidupan nyata yang sebenar-benarnya, kemampuan mengelola konflik dalam diri itu adalah seni mengenali siapa kita sebenarnya, termasuk sisi gelap diri kita sendiri, sisi yang terluka, dan sisi yang belum selesai. Ini bukan tentang kita untuk menjadi sempurna, tapi kita untuk menjadi utuh. Artinya begini, saat kita mampu untuk mengelola konflik dari dalam diri kita sendiri, kita tidak lagi sibuk untuk menyalahkan, tapi kita mulai bertanya, apa sih yang bisa aku pelajari dari semua kejadian tadi? Seperti itu. Kita tidak akan menyalahkan si A, si B, ataupun siapapun itu. Kita tidak langsung reaktif, tapi kita memberi jeda, menarik nafas, dan memilih merespon dengan tenang. Kita tidak hidup untuk membuktikan ke orang lain. Kita tidak perlu menunjukkan atau membuktikan atau menjelaskan kepada orang lain, tapi untuk menyembuhkan dan menguatkan diri kita sendiri. Dan hal-hal sederhana pun terasa sungguh sangat berbeda. Ketika kita dimarahi orang, kita tidak langsung merasa kecil hati, karena kita tahu nilai diri kita sendiri. Ketika hidup terasa seperti lambat, kita tidak panik karena kita belajar untuk mempercayai proses. Ketika masa lalu datang lagi, kita tidak akan lari, tapi kita peluk, karena itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Kenapa kira-kira kemampuan untuk mengelola konflik diri sendiri itu begitu penting? Mengapa itu begitu penting? Sebab kamu tidak bisa membangun rumah yang kokoh di atas tanah yang retak. Ibaratnya seperti itu. Dan dirimu itu adalah rumah utama dari segala impian, dari relasi dan karya yang akan kamu ciptakan ke depannya. Kalau kamu bisa mengelola konflik dari dalam dirimu sendiri, maka kamu bisa jadi pemimpin terbaik bagi dirimu sendiri. Kamu berhenti hidup dalam segala drama dan mulai hidup dalam kedamaian dan kenyataan. Kamu tidak lagi butuh pengakuan, validasi untuk merasa cukup, karena kamu sudah cukup di hadapan dirimu sendiri. Karena
Hidup kamu tidak berpura-pura. Kamu menjadi diri kamu sendiri yang kamu cintai. Dan satu hal yang paling menginspirasi dari perjalanan ini adalah saat kamu berhasil berdamai dengan dirimu sendiri, kamu akan jadi tempat damai. Bagi siapa? Bagi orang-orang lain. Bagi siapapun itu yang bersahabat dengan kamu, yang berada di dekat kamu. Mungkin dunia tidak akan langsung berubah, tapi caramu memandang dunia akan berubah. Dan dari situlah hidupmu perlahan akan ikut berubah juga. Setelah semua perjalanan batin, pertarungan diam-diam, air mata yang tak terlihat, dan proses panjang memahami diriku sendiri, aku sampai pada satu kesimpulan sederhana tapi terasa sepertinya dalam. Konflik terbesar dalam hidup itu bukan tentang dunia di luar sana, bukan tentang orang-orang di luar sana, tapi tentang dunia di dalam diri kita sendiri. Dan saat kita mengelolanya, bukan hanya hidup kita yang berubah, tapi cara kita mencintai, cara kita bekerja, cara kita memandang masa lalu dan menatap masa depan. Semuanya jadi lebih jernih dan lebih tulus. Tidak semua orang, tidak semua suara di kepalaku itu adalah kebenaran. Kadang itu hanya ketakutan lama yang belum sempat aku peluk. Dan aku sekarang sudah belajar mendengar, tapi tidak selalu percaya. Menerima bukan berarti kita menyerah, tapi itu adalah langkah pertama menuju damai dan kebebasan. Menerima luka, menerima kekurangan, menerima bahwa aku adalah manusia yang sedang belajar dan terus membuka diri untuk belajar, memperbaiki diri. Diam adalah kekuatan. Saat aku berhenti mencari pembenaran di luar sana, dari luar sana, aku mulai mendengar suara batinku sendiri. Dan disitulah muncul kekuatan yang sejati, bukan dari sorakan tepuk tangan orang lain, tapi dari keyakinan dalam diriku sendiri, dalam hati. Berdamai bukan berarti tidak ada emosi. Justru saat aku mulai menerima emosi marah, emosi cemas, emosi khawatir, emosi kecewa, aku jadi tahu bagaimana cara memeluknya, bagaimana cara menerimanya tanpa membiarkannya untuk mengontrol diriku, untuk menguasai dan mengendalikan aku. Hidup jadi jauh lebih ringan saat aku berhenti menyalahkan. Aku berhenti menyalahkan masa lalu. Aku berhenti menyalahkan keadaan. Aku berhenti menyalahkan orang lain. Bahkan aku berhenti menyalahkan segala pengalaman yang sudah aku lalui. Aku berhenti menyalahkan diriku sendiri dan aku belajar untuk berkata, sudah cukup sekarang, aku sudah banyak belajar dan aku mau melangkah ke kehidupan baru yang lebih positif. Dan pelajaran terbesarku ini adalah kalau aku tidak bisa berdamai dengan diriku sendiri, aku akan terus mencari pelarian, terus butuh pengakuan, dan terus merasa hidupku kosong, meskipun semua hal baik datang sekalipun. Jadi hari ini aku memilih untuk menjadi teman bagi diriku sendiri, menjadi penyemangat bagi diriku sendiri, dan pelan-pelan menjadi versi diriku yang lebih kuat, tapi juga masih tetap lebih lembut. Karena pada akhirnya kita semua sedang pulang ke rumah. Pulang ke rumahnya mana? Rumah ke diri sendiri. Dan tak ada rumah yang lebih penting dari hati kita yang damai. Sahabat hebatku, terima kasih ya sudah ikut menyelami pelajaran batin ini bareng aku hari ini. Mungkin kamu sedang berada di fase hidup yang tidak mudah hari ini. Mungkin ada luka lama yang belum selesai.
atau suara hati yang belum sempat didengar. Tapi kamu mesti ingat, kamu itu sungguh sangat berharga. Bahkan di tengah kekacauanmu, kamu kuat. Bahkan saat kamu merasa rapuh dan kamu sedang tumbuh, meski pertumbuhan kamu itu pelan-pelan, meski tidak semua orang melihatnya. Hari ini kamu sudah melakukan satu hal yang luar biasa. Kamu memilih untuk hadir, untuk belajar, untuk mengerti dirimu lebih dalam. Dan itu bukanlah hal yang kecil. Itu bukti bahwa kamu sedang dalam perjalanan pulang ke versi terbaik dari dirimu sendiri. Pesanku untuk kamu yang setia, selalu mendengarkan dan ikut sama-sama belajar bareng sama aku di sini. Jangan terburu-buru ingin sembuh. Jangan memaksakan senyum ketika hatimu ingin menangis. Belajarlah untuk jujur. Jujur sama siapa? Jujur kepada dirimu sendiri. Pelan-pelan, tapi pasti. Kamu akan tiba. Dan saat kamu sampai, kamu akan sadar semua rasa sakit, semua proses, semua air mata, tidak ada yang sia-sia. Teman-teman, sahabatku yang paling aku cintai, selalu aku berdoa untuk kalian semua. Semoga hatimu selalu dijaga dalam kedamaian. Semoga langkahmu selalu diberkahi arah yang benar. Semoga kamu selalu dikelilingi oleh cinta yang tulus. Dan semoga kamu selalu punya cukup keberanian untuk mencintai dirimu sendiri apa adanya. Terima kasih buat kamu semua sudah jadi bagian dari ruang ini. Kalau video ini menyentuh kamu, jangan lupa tinggalin jejaknya. Like, share, dan komen cerita kamu juga. Apapun pengalaman kamu, boleh kamu tuangkan di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi pelita buat teman-teman kita yang lain. Jangan lupa jaga hatimu, peluk dirimu, dan terus jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena kamu layak untuk hidup dan damai dengan penuh makna. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.